Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponco Dewi Retno dari SD Negeri 6 Getas. Kali ini kita belajar tematik kelas 5. Tema 5 tentang ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita sampai pada pembelajaran 2. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yakni pada bahasa Indonesia, KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan tepat. Kemudian untuk pembelajaran IPA 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. SBDP 3.3 memahami properti tari daerah. 4.3 memperagakan penggunaan properti tari daerah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, kalian mampu menganalisis rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Selanjutnya, dengan menggunakan hasil diskusi, nanti pengetahuan dan gambar, siswa mampu membuat teks non-fiksi dengan salah satu ekosistem secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, nanti kalian mampu mencari informasi tambahan mengenai tari daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Kalian tentu sudah mengetahui bahwa ayam bisa menghasilkan telur yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tadi pagi kalian sudah sarapan bukan? Dengan apa? Ketika makan telur ayam untuk lauk, kalian mendapat energi dari telur tersebut. Dari manakah ayam mendapatkan energi sehingga bisa menghasilkan telur? Manusia memperoleh energi dari telur yang dikeluarkan oleh ayam. Dari proses makan telur ayam, kemudian ayam memperoleh energi dari makanan yang dia makan. Misalnya ayam memakan rumput, berarti ayam memperoleh energi dari rumput. Kemudian apabila ayam memakan nasi, berarti ayam memperoleh energi dari nasi. Kalau ayam memakan padi, berarti ayam memperoleh energi dari padi. Hal tersebut merupakan transfer energi atau adanya aliran energi. Selanjutnya, dalam rantai makanan tersebut terdapat transfer energi. Bagaimana transfer energi pada rantai makanan tersebut? Coba kita perhatikan bersama. Tanaman padi dimakan oleh tikus sehingga terjadi perpindahan energi dari padi ke tikus. Kemudian tikus dimakan ular, maka terjadi perpindahan energi dari tikus ke ular. Kemudian ular dimakan oleh elang, maka terjadi perpindahan energi dari ular ke elang. Kemudian lama-kelamaan elang mati dan menjadi bangkai. Kemudian diuraikan oleh pengurai seperti cacing tanah, bakteri, jamur. Selanjutnya dijadikan nutrisi kembali yang bermanfaat bagi tumbuhan. Maka terjadi perpindahan energi dari elang ke pengurai dan kembali lagi ke tumbuhan. Perhatikan bagan berikut ini. Bagaimana bagan aliran energi dalam rantai makanan? Aliran energi berasal dari sinar matahari, kemudian dimanfaatkan oleh produsen untuk memasak makanan yang akan menghasilkan energi. Kemudian energi akan berpindah ke konsumen 1, kemudian berpindah lagi ke konsumen 2, lanjut ke konsumen 3. Apabila produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 mati, maka akan terdekomposisi atau terurai oleh bakteri. Ada cacing, jamur, sehingga bercampur menjadi nutrisi tanah yang akan kembali
diserap oleh akar dan dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman karena tanah sudah menjadi subur. Perhatikan gambar berikut ini. Bandingkan jumlah pada produsen sampai konsumen puncak. Bagaimana jumlahnya? Dan bagaimana akibat jumlahnya yang bawah lebih kecil dari yang di atasnya? Jumlah produsen paling banyak, sedangkan ke atas semakin sedikit. Kalau misalnya yang di bawah lebih sedikit dari yang di atasnya, misalnya produsennya di sini tumbuhan, lebih sedikit jumlahnya dari konsumen satu. Maka ada konsumen satu yang tidak memiliki makanan dan akibatnya terjadi kelangkaan. Lama-kelamaan kalau langka pasti akan terjadi kepunahan. Setelah kita mempelajari rantai makanan dalam ekosistem, kita sudah banyak belajar tentang hewan. Hewan juga dapat diceritakan menjadi cerita fiksi dan non-fiksi. Kita belajar bercerita hari ini, sungguh menyenangkan bukan? Perhatikan kedua cerita berikut. Apa perbedaannya? Yuk kita cari bersama-sama. Ada dua teks di sini. Yang pertama berjudul Kelinci, dan yang kedua nasib anak yang suka berebut. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan, lalu dengan gigi geraham mengunyah makanan hingga halus. Nasib anak yang suka berebut. Mereka tidak mau membagi dua daging itu. Masing-masing ingin memiliki daging itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya mereka membawa masalah itu ke pengadilan bangsa monyet. Cerita 1 merupakan teks non-fiksi, sedangkan cerita 2 merupakan teks fiksi. Karena cerita fiksi yaitu cerita yang bukan berdasarkan kisah nyata, hanya imajinasi pengarang, sedangkan cerita non-fiksi cerita yang berdasarkan fakta. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Perhatikan tarian berikut. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya, tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Apakah setiap tarian menggunakan properti? Tentu. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya payung yang digunakan dalam tari payung, atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ngancak.
Demikian pembelajaran tentang ekosistem di tema 5 subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.